Silakan duduk Opa Oma. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk PAW, untuk pemusik, untuk para choir. Haleluya, puji Tuhan. Salam Opa Oma, semua sehat, semua diberkati Tuhan. Amin, amin. Minta tolong lampunya bisa dimatikan sedikit ke atas. Ya, puji Tuhan. Satu penyakit yang bisa menimbulkan ketakutan, kecemasan, ya, sehingga mengikis sedikit demi sedikit iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga membuat iman kita menjadi lemah. Penyakit apa itu? Opa Oma tahu? Penyakit khawatir. Ya, saya katakan penyakit khawatir. Apa itu khawatir? Apa itu khawatir? Khawatir adalah suatu perasaan gelisah, takut, cemas akan sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Ada yang saat ini khawatir, ada yang gelisah, ada yang takut menjalani kehidupan ini. Banyak kata Opa Oma. Tapi berharaplah sama Tuhan. Kau punya Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Kau punya Tuhan Yesus yang berkuasa atas kehidupan kita semua. Mengapa sih kita khawatir? Mungkin kita khawatir, mungkin akan kejahatan, akan kesalahan yang pernah kita perbuat di masa lampau. Contohnya ketika Yakub menipu Esau dengan semangkok sup, kacang merah, betul sekali. Sup semangkok kacang merah. Ketika Esau tahu bahwa hak kesulungannya dan berkatnya dirampas, dia ingin membunuh Yakub. Yakub pergi keluar dari rumah orang tuanya. Tetapi ketika Yakub diberkati, dia ingin pulang ke rumah orang tuanya, tetapi masih ada Esau. Terus dia mempunyai siasatnya, pikiran dia untuk mengutus orang-orangnya dari Yakub untuk menghadap kepada Esau. Dia mempersembahkan barang-barang dimilikinya untuk memberikan kepada Esau. Tetapi apa yang ditemui Esau? Esau mendapati Yakub, mereka berpelukan, mereka bertangis-tangisan. Tetapi apa yang dikhawatirkan Yakub itu tidak terjadi. Dan mengapa kita khawatir? Khawatir akan realita yang akan dihadapi. Apa yang akan dihadapi pastinya? Yaitu kematian. Kematian bisa datang menjemput siapa saja. Kapan saja. Ada seorang opah di tempat ini bertanya kepada saya, Pak Afat, ketika saya meninggal nanti, apakah saya masuk surga? Saya berbalik tanya kepada opah tersebut, opah percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, saya percaya. Maka dengan mulut percaya, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dan hidup takut akan gentar di dalam Tuhan. Dan mengapa kita khawatir? Khawatir akan apa? Akan kehidupan yang kita jalani saat ini. Khawatir akan apa? Mungkin masalah makan, minum, pakaian, kesehatan, keuangan. Khawatir akan apa? Akan masa depan. Mungkin anak-anak yang punya cucu. Kita khawatir menjalani kehidupan ini. Tapi kita katakan firman Tuhan menjalani kehidupan ini. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Tadi kan kenapa kita khawatir? Mengapa sekarang kita tidak boleh khawatir? Kita belajar dari firman Tuhan ini. Di dalam firman Tuhan, Filipi 4 ayat 6, PowerPoint saya mengikuti biar keluar firman Tuhannya. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena ada perintah Tuhan. Dikatakan di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir. Janganlah berarti suatu perintah atau larangan yang Tuhan berikan untuk setiap kita.
Setiap kita untuk apa? Hendaknya, berarti menyatakan suatu kata kerja untuk setiap kita. Untuk setiap kita apa? Tidak perlu khawatir menjalani kehidupan ini. Setiap kita. Setiap siapa? Oma siapa? Dorothea, Ciwilan, semua Oma Adriati, semuanya termasuk saya juga. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Tidak boleh khawatir, dikatakan firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Sama-sama katakan doa. Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan katakan. Maka karena itu kata Yesus berkata untuk setiap kita. Janganlah khawatir akan apa? Akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, kamu minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Firman Tuhan datang untuk setiap kita. Kini yang khawatir saat ini datang kepada Tuhan lewat apa? Doa dan ucapan syukur. Datang lewat doa dan ucapan syukur. Kalau kita saat ini khawatir, apa yang kita lakukan? Yang pertama tadi apa? Doa. Doa itu duduk kita omong-omong dengan Tuhan. Doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa ini merupakan nafas kehidupan kita. Orang percaya kepada Tuhan. Amin. Doa. Maka kita doa, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Di Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, ketika datang kepada Tuhan, Tuhanlah yang dapat memberikan kekuatan untuk setiap kita. Lewat apa? Doa. Lewat saat teduh. Mungkin oma-oma yang bisa saat teduh apa? Datang bangun pagi hari, cari Tuhan, doa dulu, baca firman Tuhan, naikkan mungkin satu pujian, bisa. Kita pujian mengagungkan Tuhan. Itu kita membangun saat teduh kita dengan Tuhan. Doa, mungkin terkadang iblis menabur benih, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, itu iblis yang tabur. Tetapi kita datang kepada Tuhan lewat doa yang melenyapkan kekhawatiran setiap kita. Amin. Lewat apa? Doa. Oh kata Opa Oma, saya sudah tua, enggak ada gunanya. Siapa bilang Opa Oma enggak ada gunanya? Mungkin masih enggak bisa bekerja, tapi masih mempunyai apa? Kekuatan lewat apa? Doa sama Tuhan. Ya, doa sama Tuhan. Doa untuk siapa? Untuk sendiri, untuk anak-anak, untuk mantu, untuk cucu, untuk semuanya, untuk suami, untuk istri, ya, untuk semua, untuk teman-teman. Ya, doa berkuasa ketika kita hidup taat terus mengasihi Tuhan. Ya, hidup di dalam Tuhan terus. Lewat apa? Kita doa, itu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Lewat doa kita berarti apa? Mengandalkan Tuhan yang mengambil otoritas dalam kehidupan kita. Sebab kita ini manusia yang lemah, manusia yang terbatas dalam kehidupan ini. Ya, manusia yang mudah rapuh, mudah jatuh. Tetapi kita lewat doa, Tuhan yang memberikan kekuatan. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan ini adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Daripada kita menceritakan A, B, C, Z sampai Z ke orang lain. Kalau orang itu bisa menjaga rahasia kita. Kalau orang itu bisa dipercaya. Kalau orang itu tidak bisa dipercaya, membeberkan kepada yang lain. Malah siapa yang rugi? Ya kita. Lebih baik kita datang kepada Tuhan. Sebab dialah sang pemilik hidup kita. Tuhan yang menciptakan kita. Kita dibentuk dengan sempurna. Maka setiap kita adalah manusia yang istimewa di hadapan Tuhan. Kau bisa datang sewaktu-waktu kepada Tuhan. 24 jam Tuhan sediakan waktu untuk setiap kita. Opa Oma, kau berharga di hadapan Tuhan. Mungkin keluarga enggak menganggap engkau. Tetapi engkau berharga di hadapan Tuhan.
lewat doamu saya percaya ada kuasa, ada mukjizat Tuhan yang dinyatakan. Amin. Dan yang kedua yang kita tidak boleh khawatir apa? Lewat apa? Ucapan syukur. Nah, ucapan syukur itu menyingkirkan kekhawatiran. Nah, dikatakan firman Tuhan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada siapa? Kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Siapa Allah kita? Namanya Tuhan Yesus Kristus. Panggil dia, sapa dia. Setiap pagi, setiap malam, siang, waktu kapanpun, setiap detik kau bisa datang kepada Tuhanmu sewaktu-waktu. Tidak ada yang membatasinya. Amin. Berharaplah kepada Tuhan. Kau berharap kepada manusia, itu bisa mengecewakan, bisa menyakitkan. Tetapi engkau berharap kepada Tuhanmu. Dia tidak pernah mengecewakan kita sedetik pun. Amin. Sebab Tuhan itu setia. Ketika dia berjanji, maka dia akan menepatinya. Opa oma, datanglah kepada Tuhan. Haraplah sama Tuhan. Yang Tuhan mau untuk setiap kita juga naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kekhawatiran merupakan bentuk dari kegagalan kita bersyukur kepada Tuhan. Bersungut-sungut menjalani kehidupan ini. Menjalani dengan mungkin belum diberkati, mungkin belum menerima jawaban doa, bersungut-sungut, malas ke gereja, malas berdoa, malas baca firman, malas, semua akhirnya apa? Mati rohaninya. Enggak bisa bertumbuh imannya, makanya masalah itu datang, menjepit, iblis menabur benih, kalah kita mundur jadinya, meninggalkan persekutuan. Tetapi kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, ada firman yang keluar, kita dikuatkan, dibangkitkan kembali dengan firman Tuhan. Amin. Tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Kata firman Tuhan, apapun masalahmu saat ini, naikkanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan. Masalah apapun kau alami, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab saya percaya ada kuasa, ada berkat Tuhan di balik ucapan syukur kita. Seperti bangsa Israel, ada sebagian mereka tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Karena apa? Karena mereka tidak bersyukur apa yang Tuhan berikan. Sehingga mereka sebagian ada yang mati di padang-padang pasir. Karena mereka tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita mau opa oma, tempat ini kita semua juga, saya juga belajar untuk terus bersyukur apa yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Kita bisa datang untuk ibadah ke tempat ini juga bersyukur. Kita bisa mengisi bensin untuk kita naik ke tempat ini, mungkin naik kendaraan, bersyukur. Amin. Kau masih punya uang, Tuhan berikan kesehatan, bersyukur. Kau masih bisa menghirup udara, itu juga bersyukur. Itu berkat Tuhan. Saya katakan, engkau bisa pakai baju, bersyukur. Kau bisa makan, bisa minum, bersyukur. Itu semua berkat yang Tuhan berikan untukmu. Amin. Bersyukurlah, saya percaya ada kuasa yang Tuhan berikan. Bersyukurlah, berkat sekecil apapun ketika kau bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan yang dapat mencurahkan berkat yang baru atasmu. Kau tidak bisa bersyukur, bersungut, ya Tuhan gak mau untuk setiap kehidupan kita. Ya Tuhan tidak berkenan. Yang Tuhan yang tidak suka. Tapi kita naikkan ucapan syukur kita seperti dupa yang harum. Yang menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian, penyembahan. Tuhan terima kasih, kau sungguh baik. Terima kasih kau menyembuhkan, kau berikan kesehatan, kekuatan. Berdoa Tuhan untuk keluargaku yang diberkati Tuhan. Anak-anakku diberkati Tuhan. Cucuku diberkati Tuhan. Ucapkan doamu. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang memberkati setiap kita. Amin. Bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab ada ucapan syukur menimbulkan apa? Ada damai sejahtera, ada sukacita. Amin. Ya kan? Pasti ada ketenangan dalam hati kita.
Itu lewat apa? Lewat ucapan syukur kita pada Tuhan. Sehingga kita menerima setiap kebaikan, kasih yang daripada Tuhan. Tidak ada alasan kita tidak bersyukur. Tidak ada alasan. Sebab Yesus mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa saudara. Dosa opa oma juga dosa saya. Maka tidak ada alasan kita tidak bersyukur. Sebab kasih Tuhan yang besar itu, dia mati atas setiap kita. Dia menebus dosa saudara juga dosa saya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Setiap situasi, keadaan mungkin gampang secara manusia kita katakan. Tetapi ketika satu tekanan, tetaplah bersyukur. Saya katakan, tetaplah bersyukur. Sebab ada kuasa di balik ucapan syukur. Ketika saya dikaruniai, sebenarnya kami ada 5 orang anak. Yang pertama Tuhan keguguran, Tuhan tidak izinkan. Yang kedua Shenan, yang ketiga keguguran, yang keempat keguguran, yang kelima lahirlah Jonathan Immanuel. Yang kedua Shenan Gabriel, yang kelima Jonathan Immanuel. Ketika kami Tuhan belum izinkan, belum dapat anak, terus kami doa, bersyukur Tuhan terima kasih, kami perkataan kata-kata yang iman, terus lahirlah Shenan, kami terus berdoa juga beberapa dari jarak dari Shenan ke Jonathan ini perbedaannya 9 tahun. Shenan sekarang 10 tahun, Gio baru 1 tahun lebih, ya kan, jaraknya jauh emang. Ya semua rencana Tuhan. Ya waktu pertengahan-tengahan ini terus kami doa, bersyukur, kami perkatakan kata-kata iman jika Tuhan sudah memberi, Tuhan berikan pasti yang terbaik. Ketika pada suatu waktu Shenan mengandung waktu itu juga pernah kena tokso, penyakit tokso, terus kita bawa dalam doa, kita perkatakan iman, Tuhan puji Tuhan, Tuhan lahir sempurna untuk anak saya yang pertama ini, Shenan Gabriel, semua karena berkat Tuhan juga. Itu tokso, kalau tokso itu kalau saya lihat dicek di Google, anak yang bisa dilahirkan itu cacat. Tetapi puji Tuhan lahir normal, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, yang di bawah Shenan ada keguguran 2 kali, dan yang terakhir kelima Jonathan Immanuel. Ini juga pada waktu masa kandungan awal-awalnya pernah pendarahan juga. Waktu itu pendarahan, keluar 1 gumpalan darah begitu. Ya, 1 gumpalan darah, saya masih di kantor waktu itu, emang saya ada perlu untuk buat surat administrasi. Saya ditelepon oleh istri, "Pi, pendarahan," dia bilang. "Oh iya Mi, tenang, saya bilang, yuk kita doa." Terus saya telepon Bapak Gembala juga, kita doa sama-sama juga. Terus gak lama saya pulang ke rumah, saya lihat, saya berdoa, itu masih ada gumpalan darah itu dimasukin oleh istri saya dan plastik. Sempat nangis, kita nangis berdoa, saya doakan juga istri saya bilang katakan percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik. Dan terus saya pegang istri saya, perutnya saya doakan juga, Tuhan kau memberikan janin yang sehat, janin yang kuat untuk istri saya. Biasanya kalau sudah pendarahan gitu beberapa kali pasti keguguran. Ya, pasti keguguran. Tapi waktu itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kita nggak periksa, Senin kita baru periksa ke dokter, kita cek dokter. Waktu itu saya nggak bisa masuk karena saya hanya di depan aja sama Shenan waktu itu. Nan kita berdoa untuk Mami sama Dedek periksa di dalam. Ya. Terus saya doa terus puji Tuhan pas keluar dan yang diperiksa semuanya normal, nggak apa-apa. Puji Tuhan, haleluya. Dan kita doa, naik ucapan syukur kita kepada Tuhan, saya percaya ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Daripada kita bersungut-sungut, sedih menjalani kehidupan ini, kita tidak bisa menikmati hidup ini. Ya, malah apa timbulnya apa? Sakit, stres jadinya. Malah tubuh kita, fisik kita menjadi lemah. Tapi kita bersyukur, kita doa, apapun masalah pergumulan kita, datanglah kepada Tuhan. Sebab dialah sang pemilik hidup kita. Amin. Kau diciptakan begitu istimewanya di hadapan
Tuhan. Dan mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena ada pemeliharaan Tuhan untuk setiap kita orang percaya. Di Filipi 4 ayat 19 dikatakan di sini, Ia telah berjanji untuk memenuhi segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia Allah Jehovah Jireh. Ya kan? Ketika kita mungkin khawatir, takut dengan kehidupan ini, Yesus katakan untuk kita apa? Untuk belajar kepada apa? Burung. Dikatakan apa? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak apa? Mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu, setiap kita jauh melebihi burung-burung itu? Dikatakan apa? Sebab kita ini berharga. Ada yang khawatir? Suruh lihat apa? Burung di udara. Ini Yesus ajarkan setiap kita. Makanya kita tidak perlu khawatir. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan di sini oleh salah satu tokoh, oleh Mahatma Gandhi. Tidak ada yang menguras tubuh seperti kekhawatiran. Orang yang mempunyai iman pada Tuhan harusnya malu untuk khawatir tentang apapun juga. Karena kekhawatiran ini akan membungkukan. Karena kekhawatiran ini mirip orang. Saya katakan kita khawatir mungkin sedikit ya kekhawatiran itu bisa bertambah-tambah besar jadinya. Maka kekhawatiran itu akan menimbulkan juga ketakutan, kecemasan dan bisa kita sakit, stres. Jadi akhirnya menjalani kehidupan ini. Biar apa yang kita takuti saat ini serahkanlah sama Tuhan. Ketika saya ke Israel waktu itu, puji Tuhan saya sudah 3 kali berangkat ke Israel, dampingi Bapak Gembala. Saya pulang ke Indonesia tahun kedua, itu saya bawa namanya biji sesawi. Coba bisa tampilkan fotonya. Biji sesawi ini terus saya tanam di depan rumah saya, dapatlah 1 meter. Dapat 1 meter, tanpa saya sadari nggak begitu lama, tanaman biji sesawi ini akhirnya apa? Digerogoti oleh ulat, dimakan daunnya, batangnya. Bisa ditampilkan PowerPoint saya? Ada? Ya. Terus akhirnya apa? Ini biji sesawi yang saya tanam di depan rumah. Terus selanjutnya, ya kan? Begitu banyak ulat-ulat itu menggerogoti daun tersebut sampai batangnya pun dimakan. Akhirnya apa? Mati tumbuhan tersebut. Nah, begitu juga kalau kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu juga dapat mengikis, menggerogoti iman kita sehingga melemahkan iman kita. Kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi ketika kekhawatiran itu datang dalam nama Yesus, doa sama Tuhan. Amin. Ketakutan itu datang. Sebut siapa? Tuhan Yesus yang dapat menolong setiap kita. Makanya kalahkan kekhawatiran itu dengan doa dan ucapan syukur. Janji Tuhan untuk setiap kita juga. Makanya dikatakan ke kita, khawatir itu datang biar damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal dan akan memberi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Ketika kita doa kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur, maka damai sejahtera pada Allah yang memenuhi hati dan pikiran kita. Janji Tuhan untuk setiap kita, opa oma juga. Dalam Yesaya 46 ayat 6 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku akan memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini janji Tuhan untuk setiap kita. Untuk opa oma. Ada yang takut lagi? Ada yang khawatir? Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Amin. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang mengambil alih dalam kehidupan kita. Jika janji Tuhan kepada bangsa Israel dulu, janji Tuhan juga
kepada kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebab dia yang berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, sebab dia yang berfirman, dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dikatakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Opa Oma, usia mungkin kita bisa bertambah, tenaga kita berkurang, tetapi tetaplah kasih setia Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tak berkesudahan. Amin. Kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Saya undang untuk pemusik tim PAW bisa naik ke atas. Opa Oma, ketika kita menjalani kehidupan ini, percayalah ada Tuhan yang terus beserta dengan kita. Tuhan mau untuk setiap kita apa? Untuk hidup taat, untuk hidup benar, untuk hidup terus mengasihi Tuhan. Untuk kita setia beribadah kepada Tuhan. Jika Opa Oma sudah setia beribadah di tempat ini, menetaplah untuk setia beribadah. Menetaplah saya katakan. Jika engkau beribadah di lokal gereja lokalmu masing-masing, beribadahlah di sana. Menetaplah, terus setialah kepada Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Terus kita apa? Doa. Berucap syukur kepada Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Opa Oma, kita angkat satu.